Shalom, perkenalkan saya Christian dari Fakultas Hukum akan memaparkan materi tentang konsep manusia menurut pandangan Alkitab dan pandangan lain atau makhluk sosial. Menurut pandangan kitab, pada Kejadian 1 ayat 26 dituliskan, kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan demikian, Allah mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberinya hidup dengan mengembuskan nafasnya sendiri, yang dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 7. Dengan demikian, manusia memiliki keunikan dibanding dengan ciptaan-ciptaan lainnya, yaitu memiliki bagian materi atau tubuh dan non-materi, jiwa atau roh. Memiliki gambar atau rupa Allah, dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah, dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 24, dan karena itu memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah, karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dari manusia. Hal ini yang membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban atau memiliki kekuasaan, sebagaimana direncanakan Allah dalam Kejadian 1 ayat 28, dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral, dan sosial. Secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkendak. Dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Setiap kali seorang menciptakan mesin, menulis sebuah buku, melukis pemandangan, menikmati simfoni, menjumlahkan hitungan, atau menamai binatang peliharaan, dia menyatakan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna, suatu refleksi dari kesucian Allah. Allah melihat semua yang diciptakannya, yang termasuk manusia, dan mengatakan sangat baik, dalam Kejadian 1 ayat 31. Hati nurani kita atau kompas moral itu sisa dari keberadaan yang asli itu. Ketika seseorang menaati hukum, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, orang itu menemukan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketritunggalan Allah dan kasih-Nya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, dalam Kejadian 3 ayat 8, menyiratkan persekutuan dengan Allah. Dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak kecil, mengikuti kebaktian, dia menyatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Karena diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun dia diberikan pribadi yang suci, Adam memilih berdosa dan memberontak melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita, yang dituliskan dalam Roma ayat 5 ayat 12. Saat ini, kita masih memiliki gambar Allah, dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 29. Namun, harus menanggung berkas-berkas dosa. Secara mental, moral, sosial, dan fisik, kita memperlihatkan efek-efek dari dosa. Kabar baiknya, ketika Allah menebus seseorang, dia mulai memulihkan gambar yang asli itu, menciptakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Menurut pandangan lain atau makhluk sosial, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama, dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri. Sehingga dipastikan, setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dipisahkan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan masyarakat lain untuk membantunya dalam bertahan hidup.
Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan yang tinggi, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah dapat disebut sebagai makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan yang kuat. Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non-formal atau masyarakat, maupun dalam bentuk-bentuk formal seperti intuisi, institusi, negara, dan yang lain-lain dengan wibawanya wajib mengayomi individu. Sekian dari saya, Christian semua orang. Terima kasih.